Waalaikumsalam warahmatullahi Pada yang terhormat Bapak Ibu SMA Negeri 3 Lumajang, pada yang terhormat Ibu Eni Zuliatin SPD. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk bisa berkumpul di ruang aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangannya lah kita bisa mendapatkan jalan yang terbaik dan barokah ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, adapun susunan acara untuk siang ini adalah yang pertama penyampaian desiminasi oleh Ibu Eni Zuliatin tentang budaya positif. Tetapi sebelum beliau menyampaikan materi, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu langsung saja pada Bu Aini untuk dipersilakan menyampaikan materi desiminasi tentang budaya positif. Kepada Bu Eni kami persilakan. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan desiminasi budaya, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua hari ini diberi kesempatan untuk bertemu muka, kemudian saling sharing, bertukar ilmu. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Di siang begini Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk menghadiri undangan kami. Kebetulan hari ini saya akan menyampaikan desiminasi dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum acara dimulai, ada kesepakatan bahwa kegiatan ini Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat, saling share dan saling menghormati pendapat, ya. Kemudian tidak bermain HP selama presentasi berlangsung dan menjaga kebersihan. Ini ada suatu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. 50-50. Tergantung siswanya. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bisa ya, bisa tidak ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa bermasalah. Setuju. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bisa iya, bisa ada tidak ya. Dari pertanyaan ini nanti kita tahu jawabannya bagaimana. Bapak Ibu bisa milih jawabannya yang diingini. Jadi konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini nanti saya akan menyampaikan tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia,
keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif merupakan nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi nanti di lingkungan sekolah ini kita sebagai guru harus bisa menciptakan budaya positif, dan itu juga kita tularkan ke bapak ibu guru yang lain, karyawan, juga ke siswa. Sekarang kita main-main dulu ya. Ini bayangkan saja saya punya sesuatu, Buria. Ini seandainya saya neneknya Buria. Dok, ini kamu kan belum menikah. Ini emas ya. Kamu simpan baik-baik ya. Terus Bu Eka penasaran. Buria kan sudah saya pesenin tadi. Sekarang Bu Eka, tolong Bu Arum ya, tolong Bu Ria ini dirayu biar tangannya dibuka dan apa? Kalau bisa dikasih. Dirayu ya. Coba saya pengen dengar rayuannya Bu Arum. Oh, nggak bisa merayu. Kalau nggak bisa merayu dipaksa saja ya. Buria itu apa? Saya penasaran. Boleh lihat nggak? Kalau minta, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh. Kalau dikasih nanti masuk surga. Saya masuk surga kalau jalur lain saja. Terima kasih dramanya ya. Siang-siang begini harus memang butuh tertawa ya. Buria memang sangat patuh sama neneknya. Tadi Buria tidak menghendaki kalau emasnya tadi dibuka atau diminta. Yang menginginkan itu siapa? Buria sendiri atau orang lain? Bisa orang lain, juga bisa Buria sendiri. Berarti budaya positif itu yang menciptakan siapa? Ini tadi dramanya, ini tadi coba buka itu. Ya, saya lompati saja ya. Jadi budaya positif ini yang menentukan adalah kita sendiri. Maka paradigma teori kontrol yang diungkap oleh Dr. William Glasser, yang pertama adalah guru mengontrol murid. Maksudnya bagaimana guru mengontrol murid? Kadangkala kita sebagai guru itu kadangkala menginginkan murid kita seperti ini, siswa itu manut. Tapi kadangkala juga tidak sesuai dengan harapan kita. Kira-kira apakah guru itu memang bisa mengontrol murid atau tidak? Ini bisa kita baca ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kuncinya di sini kita tidak bisa mengontrol murid.
Kalau kita menginginkan murid sesuai dengan keinginan kita, maka murid itu sendiri menghendaki. Bagaimana cara murid itu menghendaki supaya dikontrol kita? Maka kita harus mencari atau mencari hati di murid kita tersebut, sehingga kita harus lebih guru peduli terhadap murid. Kemudian paradigma teori kontrol yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian teori yang berikutnya, kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita sering mengkritik murid, bukannya malah murid kita itu menjadi senang, tetapi biasanya akan menjaga apa? Menjaga jarak, kemudian menjadi perasaan tidak senang, bukan tambah menguatkan karakter, tetapi kebalikan ya. Kemudian yang keempat, orang dewasa memilih untuk memaksa. Paradigma teori kontrolnya demikian. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi kita sebagai guru itu ada sedikit hak saja, tapi hak penuh ada di murid. Dari paradigma stimulus tadi, kemudian menimbulkan apa? Ada menimbulkan respon dan teori kontrol. Contohnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini dari stimulus respon, sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Maksudnya bagaimana? Di sisi lain ini, sebagian orang itu menganggap bahwa pandangan orang itu harus sama. Jika tidak sama, maka harus kita buat sama. Kalau teori yang sekarang, yang ini, teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi masing-masing anak, masing-masing orang itu memiliki karakter berbeda, memiliki karakter unik, dan itu juga harus kita hormati. Dari teori kontrol tersebut kemudian terciptalah apa? Disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Jadi tujuannya anak-anak itu akan diciptakan disiplin positif. Disiplin positif itu yang bagaimana sih? Ini, anak-anak tidak mempan oleh sogokan ancaman maupun hukuman. Jadi dia dapat melaksanakan disiplin atas kesadaran diri sendiri.
Dan tujuan dari disiplin positif itu mengarah pada nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan pendidikan Indonesia. Kemudian setiap anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan suatu tingkah ya atau tugas itu pasti ada tujuannya. Maka motivasi perilaku atau perilaku dari manusia itu ada tujuannya. Tujuannya, contohnya saja begini. Kita sebagai guru berangkat pagi-pagi ke sekolah itu pasti ada tujuan. Siswa kadang pergi ke kantin itu juga ada tujuan. Siswa di antara jam izin ke guru keluar kelas itu juga ada tujuan. Jadi segala tingkah yang dilakukan oleh manusia itu ada tujuan. Tujuan perilaku manusia itu di antaranya ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa? Seperti kalau di sekolah kita kan ada siswa yang terlambat. Kalau tidak diawasi, maka dia pasti akan menghindar dari pengawasan guru. Kenapa? Karena takut kalau dihukum. Kemudian motivasi perilaku yang kedua adalah ini ya, perilaku manusia yang pertama tadi ini. Menghindari ketidaknyamanan itu termasuk motivasi yang terendah. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat lebih baik daripada motivasi pertama tadi. Contohnya, akan melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan hadiah. Tapi jika hadiahnya atau penghargaannya tidak ada, maka dia nanti akan tergantung pada hadiah tersebut, maka menjadi tidak termotivasi. Berarti yang kedua tadi motivasi karena adanya penghargaan. Dan motivasi yang paling tertinggi adalah ini, untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi ini adalah motivasi internal. Kalau yang pertama, kedua itu motivasi eksternal. Selama motivasi eksternalnya itu ada, maka motivasi itu bisa dipertahankan. Tapi jika tidak ada motivasi eksternal, maka dia menjadi tidak termotivasi. Sedangkan yang ketiga ini, motivasi internal ini, istilahnya tidak akan hangus oleh waktu. Seperti Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu tidak patah semangat untuk mencerdaskan anak-anak SMA Negeri 3. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Tetap semangat ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang apa? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pak Hani mau milih yang mana ya? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Oke. Apa itu restitusi juga? Belum tahu. Oh belum tahu. Bu Anis, gimana Bu Anis? Restitusi? Oh juga belum tahu. Bu Arum, hukuman ya? Hukuman ya baru. Oh iya, tolong konsekuensi itu apa sih? Konsekuensi itu
yang kita terima dari sesuatu yang kita kerjakan. Terima kasih Sopo Tangan. Terima kasih Bu Ria. Akibat yang kita terima dari sesuatu yang kita kerjakan. Contohnya konsekuensi itu disepakati. Iya, terima kasih. Sudah bagus jawabannya. Kemudian kalau hukuman, Bu Dina, bagaimana Bu Dina hukuman itu Bu Dina? Hukuman itu kalau menurut saya sesuatu yang kita dapat juga dari yang sudah disepakati. Kalau sudah melanggar, maka orang tersebut akan mendapat hukuman. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Itu Jadi ada aturan melanggar, terus dihukum, ya. Dihukum. Apa bukannya yang dihukum itu bukannya yang itu disel itu ya? Beda ya. Kalau untuk siswa beda. Jadi apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Bentar kok lompat ini. Oh, enggak. Baru pakai ini, jadi belum bisa. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dari sini maka bisa ditegakkan aturan ya, kemudian disiplin. Kemudian hukuman ini tidak nyaman untuk murid. Murid kalau dihukum pasti tidak happy. Bahkan kadang-kala masih teringat-ingat sampai ketika dia dewasa. Bapak Ibu mungkin pernah ingat dulu pernah dihukum oleh Bapak Ibu guru atau oleh Bapak Ibu kandung atau oleh orang lain ya, masih teringat ya. Kemudian korban ini tidak mendapatkan keadilan. Terus murid atau anak akan tersakiti. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi apa? Sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi biasanya karena ada apa? Karena sebelumnya sudah tahu, oh biasanya kalau saya melanggar ini maka akan dihukum ini. Atau sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi merupakan pilihan kalau ada suatu pelanggaran. Jadi biasanya restitusi itu kalau ada siswa yang melanggar, maka anak-anak diajak untuk mengevaluasi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi kita di sekolah ini, anak-anak tersebut diajari untuk menyelesaikan masalah, sehingga nanti ke depannya ketika dia sudah keluar dari sekolah, maka ketika ada masalah maka dia dapat menyelesaikan sendiri. Nah, untuk menyelesaikannya tadi dengan cara restitusi. Kemudian restitusi ini menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau yang dihukum tadi hatinya selalu teringat, tidak nyaman, tapi kalau restitusi ini anak biasanya akan menjadi pribadi yang lebih kuat, dan ketika melanggar dia masih senang. Senangnya bukan senang karena pelanggaran, maksudnya Bapak Ibu guru itu tidak ingat selalu dengan pelanggaran saya, karena pasti anak-anak yang melanggar itu akan apa? Akan tidak senang juga. Jadi anak-anak ini ketika ketemu dengan Bapak Ibu guru walaupun melanggar, maka dia tidak punya nilai negatif terhadap dirinya sendiri. Itu dari hasil ini restitusi.
Kemudian korban mendapat ganti. Maksudnya korban mendapat ganti itu bagaimana? Ada yang tahu? Jadi korban ini contohnya saja. Seandainya ada bullying, kemudian anak yang melakukan bullying itu dilakukan restitusi, maka antara yang membuli dan yang dibully itu nanti apa masalahnya bisa terselesaikan. Maksudnya ini korban mendapatkan ganti. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan. Jadi karakter siswa yang bermasalah itu bukan menjadi anak yang tambah parah, semakin bertambah masalahnya, tapi dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Kemudian yang lainnya, perilaku ada yang pasif, agresif itu untuk hukuman, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah terpecahkan. Kemudian kalau hukuman, murid akan membenci peraturan, konsekuensi murid menghormati peraturan, dan restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang lainnya tidak saya bacakan ya Bapak Ibu. Ini kalimat yang diucapkan pada saat ada hukuman. Awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kan, kayak gitu. Berarti awas ya. Kemudian ini yang apa tadi? Konsekuensi. Lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan yang restitusi ini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kalimatnya berbeda ya. Nanti Bapak Ibu saya ajak untuk praktek restitusi nanti. Nah, sekarang ini termasuk hukuman atau restitusi ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Kalau ini yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat, konsekuensi, betul. Murid diminta push up 5 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Ternyata Bapak Ibu sudah sip, betul. Tepuk tangan. Betul, insya Allah jawabannya semua sudah bisa. Memang just tenang gitu, Pak Hans. Kalau misalkan ini nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Misalkan, jadi anggap ini eskul lah, eskul. Kemudian ada kesepakatan sebelumnya, nanti kalau terlambat 2 kali mengelilingi lapangan basket. Nah, apakah ini termasuk hukuman atau bagian dari kesepakatan? Konsekuensi. Terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus. Nomor 1, siswa terlambat ekstra, kemudian sebelumnya sudah ada kesepakatan. Ini berarti termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena sudah ada kesepakatan. Jadi kalau hukuman itu hukumannya itu biasanya mendadak. Melanggar ini kita suruh apa ya? Itu berarti hukuman. Seandainya seperti pelajaran olahraga terlambat, itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, ada kesepakatan. Semuanya itu bisa menjadi konsekuensi kalau ada kesepakatan. Iya, betul.
Kalau olahraga terlambat cenderung konsekuensi, karena langsung ikut olahraga, nggak lari-lari nanti bisa kram juga ya pemanasan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok hukuman? Iya. Penghargaan itu bisa jadi hukuman. Karena penghargaan pengaruhnya ada jangka panjang atau jangka pendek. Pendek biasanya. Kemudian penghargaan ini tidak efektif. Kalau tidak ada penghargaan, maka tidak melakukan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Saya bersahabat dengan teman-teman saya, dapat penghargaan saya enggak, maka saya jadi sakit hati. Iya, iri, akhirnya enggak menyapa. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya, anak-anak ulangan, nanti kalau benar 100 saya beri ini. Anak-anak sudah fokus dengan apa yang saya bawa. Akhirnya apa? Terburu-buru menjadi nalarnya tidak fokus, kemudian pernyataannya tidak tepat. Ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, ya, hampir sama dengan ini. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Terutama penghargaan menghukum ini anak-anak yang juara 2 itu yang merasa terhukum. Kenapa? Kurang titik juara 1, meh. Akhirnya dia akan menyesal. Itu penghargaan menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri. Sekarang, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Karena kalau keyakinan berasal dari Kira-kira enak mana keyakinan sama peraturan? Pak Hanif. Kalau keyakinan itu kesadaran diri, kalau peraturan itu ya terpaksa, paksanya dari sana. Terima kasih Pak Hanif. Tepuk tangan. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Ada yang punya pendapat lain lagi? Mengapa? Oh, mengapa? Karena peraturan, nah, contohnya ini, penggunaan helm untuk keselamatan. Kemudian peraturan ini untuk kesehatan, ya, mencuci tangan. Kemudian itu tadi peraturan. Kalau tidak ada polisi kan tidak pakai helm, berarti tidak sadar bagaimana dengan keselamatannya. Makanya keyakinan itu lebih kuat dibanding dengan peraturan. Jadi keyakinan kelas, ya, diharapkan Bapak Ibu ini membuat keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Kalau peraturan ini dibuat oleh guru yang sifatnya satu arah. Mungkin ada pengalaman yang sudah buat peraturan atau keyakinan? Bu Arum pernah buat keyakinan? Belum? Bu Anis pengalamannya mungkin membuat keyakinan dan peraturan? Keyakinan kelas? Monggo sharing. Keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat di dalam kelas saya sendiri untuk pembelajaran bahasa Inggris. Salah satunya adalah bagi anak-anak yang keluar dari kelas itu wajib menggunakan bahasa Inggris. Kan dalam artian pada saat saya mengajar, ya, itu ada beberapa anak yang memang tidak terbiasa, mungkin tidak terbiasa mulai dari awal atau malah
sepertinya sepertinya itu adalah beban sekali, walaupun hanya cuma ngomong hanya seperti itu, tapi bagi anak itu beban. Tapi akhirnya anak itu menjadi anak yang bisu. Menurut saya itu. Kemudian lagi ada beberapa anak yang menurut saya itu dalam kita menganjurkan anak-anak itu untuk keluar dengan izin menggunakan bahasa Inggris. Akibat dia itu mungkin nervous atau tidak terbiasa, akhirnya pada saat anak-anak itu izin, kesannya itu malah kayak tidak sopan gitu ya. Jadi dia ngomongnya sambil begini dan nah itu kalau sering saya tegur anak-anak itu, kalau memang mau izin keluar sebenarnya kan harus sopan. Ternyata itu pengalian anak-anak biar izin-izin yang saya minta kalau mau keluar ternyata gitu jadi bahan dihafal gitu loh. Jadi dia kesana kesini tuh untuk mengalihkan salahkah, benarkah. Dan itu berlaku untuk kelas 12 untuk yang sekarang. Terima kasih tepuk tangan. Ini Bu Anis hubungannya dengan bahasa Inggris. Ada yang punya pengalaman lainnya? Monggo Bu Yuni. Iya, terima kasih Bu Eni atas kesempatan yang diberikan pada saya mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas menurut hemat saya itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dibuat secara berkolaborasi antara guru dan siswa. Itu yang pertama. Terus ada poin-poin penting yang memang kami sepakati, kami sebagai pihak guru dan terhadap siswa. Jadi apa saja yang harus disepakati. Ya, kebetulan pengalaman pembuatan keyakinan kelas ini sudah saya terapkan hampir di semua kelas yang saya ajar. Jadi misalkan, ya poin-poinnya adalah yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati antar warga kelas. Ya, jadi saling menghormati dan menghargai baik itu guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, siswa terhadap siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Terus yang ketiga, kesepakatan yang pernah kita buat adalah siswa tidak boleh mengoperasikan HP atau memakai HP kecuali dengan instruksi guru. Jadi ketika guru memberikan materi atau dalam proses pembelajaran, siswa tidak diperkenankan untuk membuka HP ketika guru tidak memberikan instruksi pada mereka. Kecuali ketika guru memberi instruksi pada siswa, siswa boleh membuka HP. Dengan catatan yang dibuka adalah sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang selanjutnya ini sama dengan Ibu Anis tadi, karena saya itu juga mengajar bahasa Inggris. Ini terus terang dalam pembuatan visi yang saya buat kemarin itu saya memasukkan prakarsa perubahannya itu di pembelajaran bahasa Inggris. Jadi peningkatan keterampilan bahasa Inggris dengan meningkatkan komunikasi bahasa Inggris. Itu salah satunya adalah ketika kelas berlangsung, itu di kelas saya, siswa diperkenankan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan bilingual. Bilingual di sini maksudnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kalau kita tidak mungkin menggunakan bahasa Inggris 100% begitu ya. Karena malah kalau saya menerapkan itu takutnya siswa akan bingung terhadap materi yang diajarkan. Terus sama yang selanjutnya untuk atau demi peningkatan kemampuan berbicara pada siswa, ketika siswa
minta izin keluar kelas, misalkan mau ke toilet, mau ke semagaman, untuk membeli sesuatu, itu diwajibkan pada mereka untuk meminta izin dengan memakai bahasa Inggris. Karena apa? Ya, karena ya itu tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Bu Eni, mungkin itu yang perlu saya informasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Itu keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bu Yuni di kelasnya. Sekarang Bapak Ibu, ada 2 yang sudah pernah buat keyakinan kelas. Sekarang Bapak Ibu, saya anggap murid, saya anggap murid, saya gurunya. Sekarang bayangkan apa yang ingin dilakukan atau suasana kelas yang bagaimana yang dikehendaki oleh anak-anak. Ditulis di Katanya keyakinan terus. iya, nanti akan menjadi keyakinan kelas yang dikehendaki dulu. Contohnya, Bu, kalau mau keluar boleh setiap saat ya, ke kantin boleh ya Bu, kayak gitu. Itu yang diinginkan oleh anak-anak. Maka dari keinginan anak-anak itu nanti kita bisa membuat suatu keyakinan yang disebut dengan disiplin. Berarti anak-anak nanti apa? Ketika mau izin atau mau keluar itu harus izin. Mungkin dibatasi izinnya 5 menit atau sekian menit. Jadi sekarang proses pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Monggo Bapak Ibu bisa menulis peraturan apa yang perlu disepakati, kemudian ditempel di sini ya. Oh, enggak bawa pulpen. Nah, ini kena saya cekeran. Sudah? Enggak apa-apa. Yang namanya umur itu enggak ada yang enggak benar, Pak. Benar semua. Kemudian tahap yang kedua adalah mencatat semua masukan dari murid di kertas, kemudian membentuk kalimatnya menjadi kalimat positif. Contohnya ada boleh minum pada waktu KBM. Itu berarti termasuk keyakinan apa? Disiplin boleh, etika boleh, ya. Kemudian saling menghargai antar teman. Ini berarti menghargai. Kemudian kelas nyaman dan bersih berarti kebersihan. Contohnya ini keyakinannya ada kebersihan, kemudian saling menghargai dan disiplin. Kemudian akhirnya nanti kelas itu dibuatlah suatu keyakinan bagaimana dengan tata cara minum, apakah harus dengan izin guru atau tidak. Kemudian tentang ini kelas yang harus menjaga kebersihan kelas, kemudian siswa harus piket sesuai dengan jadwalnya. Maka di sini dibuatlah apa? Semua warga sekolah berkewajiban untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, itu jadilah namanya keyakinan kelas.
Kemudian dari kalimat negatif itu nanti dirubah menjadi kalimat positif, kemudian ditinjau kembali secara bersama-sama antara guru dengan siswa, kemudian menandatangani. Jadi siswa membuat kesepakatan dengan cara ditandatangani, terus keyakinan kelas tadi akan ditempel di tempat yang mudah untuk dilihat. Jadi biasanya itu nanti keyakinan tersebut itu menjadi keyakinan atau nilai-nilai dalam diri anak. Itu nanti akan membantu kita diantaranya pada saat dilaksanakan restitusi. Jadi kalian sudah sepakat tentang keyakinannya seperti ini, bagaimana? Kemudian sekarang 5 posisi kontrol guru. Saya putarkan video ini, Bapak Ibu. Ini video siswa yang terlambat sekolah masuk ke kelas, dan posisi guru sebagai yang pertama adalah sebagai penghukum. Posisi sopo ini? SMA 3 ini posisi siapa ini? Jawab. Nah, itu dengan melotot, dengan menunjuk-nunjuk apa? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghasut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru dapat terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum. Adalah cenderung akan memberontak, bahkan membunuh. Posisi pembuat merasa bersalah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak
Posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis saya lupa bawa saya Bu. Kamu kalau menyalahkan diri kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi lebih kencang lagi ya. Biar saya terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bersifat eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Bagaimana tatip? Pemantau. Sudah saya pantau. Mantau jadwal. Kemarin terus. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Baik Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa mengenal alarm di rumah, ada orang yang juga tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain ayah. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren
Baik, Nanen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru atau Tadi sudah Bapak Ibu lihat ya, dari kelima posisi ini yang paling bagus untuk menangani masalah siswa adalah manajer. Dan tadi juga sudah dicontohkan bagaimana cara melakukan restitusi. Jadi gurunya ini bertindak sebagai manajer sekaligus melaksanakan restitusi. Ini kurang besar, dibesarkan, tidak bisa. Yang apa? Ini. Jadi posisi sebagai manajer atau ini ya, manajer yang ini, kemudian pemantau, kemudian teman, membuat rasa bersalah, dan sebagai penghukum ini bahasanya guru berbeda. Kemudian muridnya itu kalimatnya juga berbeda. Tadi sudah dicontohkan dalam dialog tadi ya Bapak Ibu. Kemudian anak-anak ada yang melanggar, ada yang tidak. Itu sebetulnya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Contohnya saja begini. Siswa terlambat. Maka siswa terlambat itu pasti punya alasan. Alasannya bisa macam-macam. Bisa ini kebutuhan bertahan hidup. Contohnya bagaimana? Mungkin malamnya tidurnya sangat larut karena dia biasa membantu orang tuanya. Maka setiap hari dia bisa terlambat, atau mungkin seminggu bisa 3 kali. Jadi setiap aktivitas manusia itu pasti ada alasannya. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada ini, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, ada murid TK pakai jepit baru. Ternyata tidak disapa oleh bu guru. Biasanya kalau murid TK itu kan harus disapa dengan ramah dan sebagainya. Anak itu mungkin lapor ke ibunya, Bu, saya tidak senang sama Bu Ari. Kenapa? Ya karena saya punya jepit baru, tidak diperhatikan, Bu. Nah, itu berarti karena anak tersebut ini kurang perhatian dari bu gurunya, sehingga mungkin sehari dia bisa cemberut di kelas. Kemudian kebutuhan lainnya ini contohnya. Ada siswa yang mengerjakan matematika sambil bernyanyi, temannya berisik. Kemudian karena temannya merasa terganggu, sedangkan anak itu tadi bernyanyi karena ingin membuat hatinya senang. Berarti masing-masing anak punya kebutuhan dasar sendiri. Kalau yang kedua, ini kira-kira kebutuhan dasarnya apa ya? Tadi perhatian. Yang ketiga, jalan-jalan naik mobil
bersama teman-teman, senang-senang, kebebasan, bisa bikin senang-senang, bikin bebas ya. Dunia berkualitas. Anak-anak ini seperti kita menciptakan budaya yang positif. Ini tentu saja supaya dunia ini menjadi lebih kualitas. Nah, untuk menentukan dunia berkualitas itu mungkin kita ingat memori kita yang lama. Ada hal-hal yang bisa kita tanyakan kembali yang membuat kita menjadi bahagia. Contohnya, siapa saja orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, tentu saja diharapkan di sini apa? Dengan sekolah kita yang memiliki budaya positif, maka bisa menjadi memori yang baik untuk anak-anak. Sekarang, jika siswa bermasalah, maka untuk mengatasi atau membantu penyelesaian masalah, diantaranya dengan melaksanakan restitusi. Restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi jika siswa melakukan kesalahan, maka kita bisa berdialog sehingga siswa itu bisa menyelesaikan masalah dan bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Ada tahapannya. Tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi jika murid berbuat salah, maka guru harus bisa menyatakan kalimat, bisa bertanya, kenapa contohnya siswa yang datang terlambat? Mungkin dapat laporan dari guru BK dan sebagainya atau dari guru yang lain. Kemudian kita lakukan restitusi, maka kita bisa bertanya kepada siswa yang bersangkutan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas ini. Siswa tersebut kan tahu bahwa terlambat itu tidak baik. Maka Bapak Ibu guru bisa menanyakan supaya secara emosional anak itu stabil. Dengan mungkin kalimatnya diantaranya adalah menanyakan, oh kamu terlambat karena apa? Saya juga pernah kok terlambat. Jadi kalimat seperti itu disebut dengan menstabilkan identitas. Kalau dimarahi, maka yang terjadi apa? Anak-anak akan menjadi emosional dan otak tidak mampu berpikir secara rasional, sehingga identitas anak menjadi tidak stabil. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan ini guru akan menanyakan alasan kenapa terlambat. Jadi menanyakan alasan itu tadi termasuk tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh anak, maka guru bisa menanyakan kembali. Contohnya, kalau langkah 1, 2 sudah dilaksanakan, maka guru bisa menanyakan, kamu kemarin sudah atau awal semester kita sudah menyepakati bersama bahwa hadir tepat waktu. Maka guru bisa mengingatkan kembali keyakinan kelas. Setelah menanyakan keyakinan kelas, maka guru bisa menanyakan ke siswa bagaimana solusinya pemecahan masalah tersebut.
Contohnya, bagaimana supaya kamu hadir selalu tepat waktu? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi anak-anak itu diajak untuk mencari penyelesaian masalah sendiri. Kita sebagai guru hanya apa? Mendampingi, mengarahkan. Sehingga diharapkan setelah dilaksanakan 3 tahap restitusi ini, anak yang melanggar peraturan itu secara emosional tetap stabil, tidak malu, dan dia bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Itu untuk restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan tentang restitusi? Kalau tidak ada pertanyaan, coba Bapak Ibu berpasangan. Yang satu sebagai murid, satunya sebagai siswa. Ya. Cari satu masalah. Kemudian bagaimana cara menanganinya? Terutama ini Bapak Ibu yang taktik ya ini ya. Tahapnya kan ada 3 ya. Cari satu masalah saja ya. Siswa melanggar karena apa? Kemudian bagaimana cara nanganinya? Hanya dialog ya, tidak usah ditulis. Identifikasi masalah. Pak Ucup ini bisa ya? Ayo Pak Ucup, siswa ya? Saya mengenai posisi tadi, ada 5 posisi guru. Di situ ada posisi guru sebagai manajer, sebagai teman, terus sebagai pantau, terus penghukum, terus pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang saya sebagai guru dan sebagai tim tatip juga, saya melakukan 5 posisi ini. Saya melakukan 5 ini. Tapi saya pasti mulai dari posisi manajer dulu. Yang paling banyak Pak? Yang paling banyak tergantung anaknya Pak. Jadi saya itu memposisikan saya dulu sebagai siswa. Saya dulu juga bukan siswa yang patuh-patuh banget. Jadi saya juga memposisikan saya sebagai anak tersebut, maka saya jadikan sebagai posisi manajer sebagai yang pertama. Tapi ya itu tergantung siswanya. Contoh pada saat ada siswa yang terlambat, di situ ada siswa yang terlambat sampai 5 kali, dan itu dalam jangka waktu yang berdekatan. Yang awalnya yang kita posisikan sebagai manajer, kita tanyakan solusinya terus gimana, supaya kamu besok itu nggak terlambat lagi. Dan alasannya terlambat itu karena dia masih menjemput temannya, padahal dari rumahnya sudah berangkat pagi, menurut dia jam 6:20 baru berangkat, terus masih menjemput temannya yang lama untuk siap-siap. Akhirnya dia terlambat, dua-duanya terlambat. Saya tanyakan, terus gimana? Solusinya gimana? Akhirnya dia, ya besok saya akan berangkat lebih awal dan lain sebagainya itu. Tetapi dalam waktu yang berdekatan, dia terlambat lagi. Saya tanyakan lagi, sekarang alasannya apa? Kendalanya apa? Kok kamu terlambat lagi? Padahal kamu sudah tahu bahwa jam 6:45 gerbang ini sudah ditutup. Tidak ada toleransi lagi selama 5 menit itu. Kalau dulu ada toleransi, sekarang nggak ada. Alasannya sama. Nah, akhirnya dengan alasan yang sama ini, saya bingung lagi. Saya mau pakai yang mana? Saya sudah pakai ke teman. Saya dengarkan lagi ke teman. Ya, saya buat santai sama anak-anak saya buat santai. Ternyata dengan santainya itu, dengan santainya saya menangani kasus anak ini merasa ya santai juga. Akhirnya dia nyepelin, oh gak diceluk kayak ngeledak kok. Perasaan saya seperti itu karena kesalahannya tetap sama, dilakukan berulang-ulang, yaitu sampai terjadi 5 kali itu tersebut. Jadi kalau saya mikirnya gini, 5 posisi kontrol guru itu kok disesuaikan dengan siswanya yang seperti apa. Memang posisi manajer ini juga berhasil di beberapa siswa dengan karakter yang berbeda dengan karakter siswa yang pertama tadi. Cuma kalau seandainya ada siswa dengan karakter yang pertama tadi saya sebutkan, saya
masalahnya juga belum teratasi. Oke, terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Tepuk tangan. Terima kasih Bu, pertanyaan yang bagus. Tadi sebetulnya sudah itu sama Bu Yuni ya Bu Yuni. Posisi kontrol guru ini 5 ini benar semua. Tapi yang paling bagus manajer. Mungkin sebelum saya sharing pendapat ya, ada yang mau sharing atau mungkin nambahin lagi? Tidak ada, cukup. Terima kasih Bu Dina, pertanyaannya bagus tadi. Bu Dina sudah melaksanakan 5-5-nya. Yang dominan, alhamdulillah manajer. Berarti Bu Dina sudah paham bagaimana seorang manajer itu bertindak. Ya. Yang sabar Bu Dina, sabarnya harus luas ya. Jadi manajer itu belum tentu berhasil. Mayoritas berhasil. Tapi memang ada karakter-karakter tertentu yang di luar kuasa kita ya. Jadi contohnya tadi ya, ada yang sudah ke YouTube tadi ya, tentang manajer siswa yang datang terlambat. Tadi ada pertanyaan, siswa datang terlambat, terus siapa yang di rumah bisa mengingatkan? Maka kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu saja melibatkan orang tua. Kita mungkin dengan senang hati sudah semangat 45 untuk menangani anak-anak, tapi kadang di rumah anak itu tidak tertangani sehingga tidak maksimal. Seperti itu Bu Dina pendapat saya. Jadi Bu Dina mungkin bisa sharing dengan sesama tante, bisa dengan BK atau bisa dengan CGP, termasuk Pak Hanif kan juga CGP ya. Ya, jadi kita sebagai guru melaksanakan kolaborasi, saling tukar pikiran. Karena apa? Karena mungkin anak itu bisa mungkin tidak mempan di Bu Dina, tapi dia kalau sama bapak ibu A itu bisa patuh, bisa seperti itu. Mungkin karena bapak ibu A itu bisa mengambil hati anak itu. Jadi sharing aja ya, tidak masalah. Yang penting kita berusaha menangani anak dengan baik. Kemudian kalau seandainya menghukum pun, hukumannya itu yang ada hubungannya, yang ada korelasi dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Contohnya kalau tadi tidak mengerjakan PR ya, kemudian lari-lari sampai berapa kali keliling lapangan, itu berarti tidak ada korelasi. Jadi kalau seandainya tidak mengerjakan PR itu berarti konsekuensinya itu yang ada hubungannya dengan tugas tersebut. Terima kasih. Ada mungkin yang mau menambahkan pertanyaan? Oke, monggo Pak Hani. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi sebuah dari yang memang bagus. Intinya, jadi setiap apa yang menjadi kebijakan kita tergantung kepada orang lain yang terimbas dari kebijakan kita. Karakter anak-anak memang berbeda-beda. Kalau tadi disampaikan bahwa ada keyakinan kelas itu diperoleh dari keinginan saja diminta. Karena umumnya anak itu pinginnya yang gampang, mudah, jangan menyenangkan dan seterusnya. Kalau kemudian apa yang diinginkan siswa kita turuti, anak-anak silakan utarakan keinginannya. Pak, belajarnya setengah jam saja, yang lain untuk ngobrol. Oke.
Misalkan sebagian besar setuju. Nah, akhirnya satu sisi kita punya target dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri, yang juga membuat kebijakan tentang kurmer. Satu sisi di kebijakan kurmer itu kita harus berpihak, tadi jelas-jelas sekali kita harus berpihak kepada murid. Walaupun dalam hati nurani kecil saya juga kurang setuju. Kalau muridnya bersalah ya tetap kita harus berpihak kepada murid. Ya, konteksnya seperti apa dulu, mestinya kita juga harus bijak sih, tapi tidak serta-merta kita harus berpihak kepada murid. Kalau yang dengan sampaikan tadi, semua keinginan siswa tulis kita sepakati bersama ya, agar apa yang kita inginkan, kalau ini menjadi keinginan kita bersama dan disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas, dan kalau keyakinan ini kita jalankan memang enak, menyenangkan proses di kelas, ya hidup bisa jadi seperti itu. Tapi tadi di satu sisi kita juga ditarget agar pembelajaran ini selesai dalam waktu sekian, atau 3 tujuan pembelajaran ini juga harus selesai dalam waktu 1 tahun misalkan. Nah, kalau kemudian kesepakatan kelasnya atau keyakinan anak-anak ingin nyantai dan kita harus berpihak kepada siswa, sebuah dilema yang memang perlu diskusi panjang. Monggo Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Hanif. Terima kasih Pak Hanif. Pertanyaan yang gampang-gampang susah dijawab. Keyakinan kelas itu kesepakatan siswa, murid dan guru. Murid mintanya begini, tapi kalau gurunya tidak sepakat, tidak jadi. Kemarin saya kesepakatan membuat keyakinan kelas, kemudian membuat kesepakatan itu anak-anak mintanya macam-macam. Bu, AC bu boleh bawa kulkas, bu kipas angin dan sebagainya. Kemudian ya saya jawab dengan tersenyum aja, bawa dari rumah. Kemudian ada yang pergantian jam mengajar itu diberi waktu istirahat 15 menit. Ya tidak saya turuti Pak. Enak di siswa juga enak di saya nanti, nggak enak di kepala sekolah ya. Tidak saya turuti Pak. Jadi waktu pergantian jam itu anak-anak boleh makan minum. Kalau di kesepakatan saya itu 5 menit. Sementara saya menunggu anak-anak siap, itu saya menyiapkan macam-macam seperti melihat anak-anak, ngecek, kemudian menyiapkan perangkat dan sebagainya yang butuh saya siapkan itu. Kemudian anak-anak sudah tahu kalau waktunya 5 menit, maka begitu mendekati 5 menit dia segera menyelesaikan makanan yang dimakan. Bahkan ada juga memang anak-anak yang kadang jam pertama itu tidak makan, ketika mendekati istirahat atau bergantian jam itu pinginnya makan. Ketika saya repot sekali, kemudian anak itu usul, bu boleh makan bu? Iya 5 menit aja, kalau udah habis pokoknya 5 menit cukup, saya bilang gitu. Karena nanti anak-anak itu akan apa? Dia pasti pikirannya akan keluar. Ada sejak kantin boleh dibuka di luar jam istirahat, itu anak-anak memang sering keluar karena ingin beli kue. Jadi kalau anak-anak maunya macam-macam itu dibatasi oleh kita, maka ada dari keyakinan kemudian dibuatlah kesepakatan. Jadi kesepakatan itu kita dan anak-anak yang sepakat. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk praktek restitusinya dipraktekkan bersama siswa saja ya. Jadi kesimpulannya, sebagai guru di sekolah, kewajiban kita membuat disiplin positif. Disiplin positif ini dapat dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian sebagai guru jika menemui murid yang melanggar, maka
guru dapat membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara restitusi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan dan mengganggu kegiatan Bapak Ibu. Selamat sore dan kembali ke kelas atau menunggu jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan restitusi, saya merasa dihargai, tidak mempermalukan diri saya, dan tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri, dan mengajak teman-teman untuk memperbaiki dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.